Baik pembaca tipspajak.com serta pemirsa tips pajak media yang budiman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara pelaporan e-form PDF untuk SPT tahunan PPh Badan tahun 2021 ini tentunya. Nah, ini yang menarik adalah di sini kami cantumkan 99% berhasil. Nah, benar ini kami cantumkan 99% berhasil ya karena berdasar pengalaman jika kita mengikuti ini step by stepnya untuk pengisian ini, maka insya Allah akan berhasil ya jika tidak ada suatu kendala. Baik, nah tentunya sebelum kita masuk ke materi, kami ajak pemirsa sekalian untuk like serta subscribe channel Tips Pajak Media agar channel kami dapat semakin berkembang dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat ini kepada lebih banyak lagi rekan-rekan yang membutuhkan, khususnya dalam rangka pelaporan SPT tahunan. Seperti itu ya, kami juga menyediakan channel Telegram serta Facebook serta Instagram jika rekan-rekan pemirsa sekalian mengalami kendala, maka silahkan untuk join di channel Telegram kami. Baik pemirsa, ini perlu kami infokan di awal bahwa yang kita lakukan adalah pelaporan SPT tahunan badan ya. SPT tahunan badan dan prasyaratnya adalah pemirsa harus sudah memiliki laporan keuangannya. Jadi ini nanti tinggal kita translate untuk dapat dimasukkan di SPT tahunan badan. Lalu ini adalah untuk perusahaan secara umum ya, secara keseluruhan, tidak ada yang spesifik. Jadi insya Allah semua jenis perusahaan bisa menggunakan ini. Namun jika ingin lebih spesifik lagi, contohnya misal perusahaan Anda bergerak di bidang konstruksi, maka Anda bisa kunjungi tutorial yang telah kami buat juga untuk spesifik perusahaan konstruksi dan sejenisnya, nanti akan kami buatkan untuk seluruh jenis usaha. Dan jangan khawatir, ini adalah untuk yang global, yang general, jadi bisa semua insya Allah di sini. Nah, menunya apa? Jadi yang pertama nanti kita akan harus membuat laporan keuangan ya. Laporan keuangan, kemudian kita jadikan laporan keuangan itu ke bentuk PDF seperti itu. Nanti berikutnya adalah kita download SPT e-form PDF dari DJP Online. Tentunya Anda sudah harus terdaftar di akun DJP Online ya. Dan berikutnya kita tuangkan laporan keuangan itu ke dalam SPT-nya, kemudian klik submit. Nah, ketika sebelum submit ini nanti ada PDF ini yang harus diupload seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita akan membuat laporan keuangan terlebih dahulu. Ini syukur-syukur Anda sudah siap ya laporan keuangannya. Namun jika Anda belum siap pun, ini coba kami buatkan caranya untuk membuat laporan keuangan tentunya secara sederhana yang menurut pajak ya. Nah, baik pemirsa, ini telah kami bukakan adalah contoh file Excel laporan keuangan. Sekali lagi, ini untuk Anda yang belum memiliki laporan keuangan, kami coba buatkan template laporan keuangan secara sederhana seperti ini ya. Jadi ada peredaran usaha, kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada sheet daftar aset serta neraca, juga laporan perubahan ekuitas. Nah, karena ini sederhana, menyesuaikan kebutuhan pajak, maka ini yang paling penting di sini adalah Anda harus memiliki laporan laba rugi dan neraca ya, seperti itu. Bisa kami sampaikan bahwa untuk laporan keuangan sendiri secara yang lengkap ada 5 laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan laba rugi, kemudian ada neraca, kemudian ada laporan perusahaan ekuitas, kemudian ada laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Nah, oke, kita mulai ya. Nah, ini yang pertama kita isi dari sheet paling kiri, laporan peredaran usaha. Nah, laporan peredaran usaha ini adalah untuk perusahaan yang omsetnya dalam setahun kurang dari
4,8 miliar. Itu. Nah, untuk tahun pajak 2020 ini adalah tahun terakhir untuk PT ya, untuk perseroan terbatas atau PT menggunakan skema PPh UMKM 0,5%. Jadi ini hanya bisa dipakai, ini tahun terakhir banget ya. Untuk tahun 2021 udah nggak boleh lagi memakai tarif 0,5% ini. Seperti itu. Oke, kita isikan rekan-rekan. Kita isikan, tuliskan saja omsetnya di sini, omset bulanan ya. Pasti punya dong dan harus ada untuk pembukuannya omset. Ini adalah contohnya aja, isikan omset di sini. Lalu per bulan ada PPh final yang harus dibayar. Silakan isi di sini. Itu ya. Sehingga ketemu jumlahnya sekian ini. Oke. Bisa diikuti. Kita skip ya, jadi bukan kita skip, maksudnya silahkan dibuat seperti ini dan kita menuju ke halaman berikutnya. Ya, ini menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini rekan-rekan adalah laporan yang menunjukkan jumlah keuntungan kita selama 1 tahun. Ya, jumlah keuntungan. Ini jumlah keuntungan selama 1 tahun. Tentunya untuk jumlah keuntungan ini adalah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan dikurangi lagi dengan biaya-biaya. Dikurangi lagi dengan biaya-biaya. Ini sudah kami sediakan template-nya. Silahkan dimasukkan jumlah penjualan berapa, kemudian harga pokok penjualan berapa, kemudian biaya-biaya lain berapa. Ini adalah contohnya. Harga pokok penjualan itu apa, Bang? Harga pokok penjualan itu adalah intinya ini apa? Ya, harga pokok penjualan. Jadi misal ada penjualan produk A 300 juta. Nah, ini belinya itu berapa gitu loh. Setelah total ini total penjualan 400 juta. Nah, ini atau kata orang Jawa itu harga kulaannya berapa, harga beli produk itu berapa. Nah, ini. Jika contoh di sini harga beli produk adalah 300 juta. Kemudian ada persediaan awal 5 juta, persediaan akhir 5 juta, dan transportasi 10 juta. Nanti diikuti saja ya ini. Sehingga ketemu dengan data seperti ini, harga pokok penjualannya 310 juta. Kemudian ada ketemu laba kotor ya, 400 dikurangi 310, sehingga 90 juta. Ini masih laba kotor, belum dikurangi dengan biaya-biaya administrasi dan biaya-biaya bulanan. Contohnya biaya pegawai, biaya sewa, biaya listrik, air, telepon, biaya internet, biaya perlengkapan kantor, dan biaya penyusutan peralatan. Silahkan dicantumkan di sini. Nah, ini yang perlu diperhatikan, biaya penyusutan peralatan. Biaya penyusutan peralatan ini adalah kita ambil dari daftar aset. Nah, ini sederhana. Jadi aset Anda apa aja? Aset perusahaan Anda apa saja? Nanti tuliskan di sini. Harga perolehan berapa? Penyusutan sampai dengan tahun lalu berapa? Penyusutan tahun 2020 berapa? Ini tahun lalu itu masih tahun pajak yang lalu. Ini kan kita sedang lapor tahun 2020 ya. Kemudian jadi tahun pajak sebelum 2020 adalah 2019. Nah, ini di sini berapa? Oke, kemudian ada akumulasi penyusutan nilai buku. Nah, angka ini dibawa ke laporan laba rugi. Ini udah ada formulanya ya, daftar aset F10. Seperti itu. Sehingga ketemu laba atau rugi 33.100.000. Nah, ini apa, Bang? Ini 2 juta ini apa? Nah, jika kita mengikuti skema PPh 0,5%, PPh final UMKM atau 0,5%, maka pajaknya ini sebetulnya tidak melihat dari perusahaan kita laba atau rugi, tidak dilihat. Yang dilihat hanya omset. Gitu. Yang dilihat hanya omset ini tadi. Omset setahun 400 juta, kemudian ininya pajaknya 0,5% 2 juta. Ada di sini 2 juta. Dan berikutnya tentunya adalah total laba atau rugi bersih setelah pajak 31.100.000 karena ini dikurangi ini. Seperti itu. Oke, kesimpulan dari sheet ini adalah laporan laba rugi ini adalah yang terpenting. Salah satu yang terpenting yaitu menunjukkan berapa laba kita, berapa rugi perusahaan kita selama 1 tahun ke belakang. Itu ya.
Oke, satu laporan keuangan sudah jadi. Berikutnya adalah laporan neraca. Neraca ini adalah laporan posisi keuangan. Jadi di sini laporan posisi keuangan seperti judulnya adalah menunjukkan bahwa aset-aset perusahaan kita itu apa saja. Kemudian utang-utang perusahaan kita apa saja dan struktur modal kita berapa seperti apa. Nah, ini kita contohnya ya. Ini tentunya untuk menyusun laporan keuangan kita startnya dari ini. Kita lihat dulu dari modal. Modal awal berapa gitu. Jadi modal dalam mendirikan perusahaan ini berapa? Ini contohnya ya. Modal 100 juta. Kemudian jadi dari modal 100 juta itu wujudnya apa saja seperti itu. Nah, dalam contoh ini wujudnya adalah per 31 Desember wujudnya adalah kas 100 juta, ada uang di bank sekian, ada persediaan sekian. Kemudian ada juga berwujud aktiva tetap sekian. Nah, seperti itu. Ini jadi total aset kita ada 131 juta 100. Padahal modalnya 100 juta, asetnya sekian, kok menjadi 131 juta. Nah, ini yang adalah perusahaan yang ideal, perusahaan yang punya untung ya, yang punya untung. Jadi ada di sini. Nah, ini asumsi tahun lalu beroperasi baru di 2020. Jadi laba atau rugi tahun 2020 berapa? 31 juta 100 ya, ini di sini. Nah, cocok dengan ini. Total laba atau ruginya 31 juta 100 dibawa ke sini. Jadi modalnya ekuitasnya adalah 131 100 ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi di laporan posisi keuangan atau neraca ini adalah jumlah aktiva dengan jumlah pasiva atau hutang dan modal harus sama. Ini dengan ini harus sama. Ya. Seperti itu. Jangan lupa untuk ditanda tangan. Oke, berikutnya ini tidak wajib tapi alangkah baiknya ada ya. Alangkah baiknya ada di sini adalah laporan perubahan ekuitas. Menunjukkan perubahan ekuitas. Jadi modal awal per awal tahun berapa? 100 juta, kemudian laba rugi berapa? Kemudian ini juga ada pengambilan laba oleh direktur. Ini karena di sini tidak ada jadi kita kosongin. Dan ini modal akhir per 31 Desember 2020 menjadi berapa? Seperti itu. Begitu pemirsa tips pajak media itu adalah step pertama. Ya, ini cara membuat laporan keuangan. Kita telah masuk ke salah membuat laporan keuangan ya. Nah, berikutnya adalah jadikan laporan keuangan itu ke bentuk PDF. Nah, ini jadikan laporan keuangan itu ke bentuk PDF. Caranya seperti apa? Caranya tentu saja dari Excel ini tadi silahkan di print. Dari Excel ini tadi silahkan di print, kemudian ditanda tangan, lalu dicap ya. Print ditanda tangan fisik, lalu dicap, kemudian silahkan di scan laporan keuangan ini menjadi bentuk PDF. Kenapa PDF Bang? Harus PDF karena ini nanti harus yang akan kita upload untuk laporan ke kantor pajak. Seperti itu. Bang, nggak ada scanner Bang? Nggak masalah, sekarang semua punya Android. Di Android ada salah satu aplikasi yang saya suka itu, yang kami suka adalah Fast Scanner, atau banyak lagi sih, banyak banget nanti untuk itu aplikasi-aplikasi lain nanti, tapi kami coba Fast Scanner itu juga cukup membantu, sangat membantu, ringan, dan itu tadi setelah jadi fisik kita foto langsung jadi PDF siap untuk di-upload seperti itu. Itu ya, jangan lupa sekali lagi laporan keuangan itu di kanan bawah ditanda tangan, lalu dicap dan siap untuk diupload. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya adalah download SPT bentuk e-form PDF. Nah, ini caranya adalah kita harus masuk dulu ke akun DJP Online ya. Baik pemirsa, kita caranya adalah masuk ke DJP Online ya. Kita search aja di Google. Ini pasti paling atas, djponline.pajak.go.id. Nah, ini adalah tampilan awalnya, rekan-rekan. Nah, kita akan dibawa ke ini ya, dicek di atas ini,
tips.pajak.go.id/informasi. Lalu yang perlu kita lakukan adalah kita menuju ke tab lapor. Ya, kita menuju ke tab lapor. Di sini ada 3 opsi. Ya, ada 3 opsi. Yang pertama adalah e-form PDF. Ini yang akan kita gunakan karena ini adalah versi terbaru dan yang paling terkini yang disarankan oleh Ditjen Pajak. Kemudian yang bawahnya adalah versi e-form lama. Ini e-form lama, hampir mirip PDF. Bedanya yang PDF kita udah familiar. Kalau yang bawah ini kita perlu menginstal installer IBM Viewer namanya. Dan yang ketiga, mengisi langsung di situs web atau e-filing. E-filing ini khusus untuk SPT tahunan badan. Rekan-rekan harus mendownload aplikasi terlebih dahulu, aplikasi SPT terlebih dahulu, kemudian mengisi, dan produk dari SPT itu adalah file CSV. Yang berikutnya kita upload di sini di e-filing. Jadi kalau e-filing sekali lagi kita hanya upload file CSV, namun kita harus download dulu aplikasinya. Nah, dan kita akan pakai apa? Nah, kami dari Tips Pajak Media serta tipspajak.com menyarankan untuk memakai e-form PDF seperti judul kita tadi, memakai e-form PDF. Kenapa? Karena ini adalah lebih praktis. Ini hanya mengisi dokumen seperti fisik aja gitu. Seperti fisik aja. Kita kan e-form PDF seperti fisik namun bentuknya PDF. Kita tinggal menuangkan di sini. Ya, kita klik e-form PDF. Jangan salah ya, kita klik e-form PDF. Nah, ini adalah bentuk-bentuk SPT yang telah kita laporkan. Ini tahun pajak 2020. Untuk akun ini sudah lapor tahun pajak 2020. Nah, dalam kepentingan tutorial ini, maka kita coba buat lapor SPT lagi. Kita coba buat SPT. Nanti ini tahun pajaknya 2020. Lalu harusnya sih normal. Jika Anda belum pernah, klik normal saja. Karena ini sudah pernah kami klik pembetulan ya. Pembetulan, hanya kemudian kirim permintaan. Nah, save file. Oke, itu ya. Kita telah berhasil mengunduh file PDF-nya, file SPT-nya. Lalu berikutnya, sebelum buka pastikan laptop Anda atau PC Anda sudah terinstall Adobe PDF Reader karena file ini hanya bisa dibuka menggunakan Adobe PDF Reader. Kita klik di sini. Kita unduh PDF Reader. Nah, untuk kita tinggal ikuti aja. Untuk pastinya, nggak apa-apa kita ikuti sini aja. Jika ini baru pertama lapor SPT, kita download saja. Get Adobe. Nah, lalu kita isi di sini step 1. Ada Windows 10. Kami Windows 10 ya. Kemudian pilih aja bahasa Inggris dan laptop yang kami gunakan adalah nih. Ya, kita download di sini. Ini nggak usah. Kita download Acrobat Reader. Itunya 181 MB, lumayan sih. Ya, kita download. Nah, ini nanti langsung save file aja. Save file, lalu kita cari lokasi filenya, kemudian klik kanan, kemudian silakan diinstal. Nah, kami telah membuatkan video khusus untuk menginstal ini. Nanti silahkan dicari ya di video sebelum ini. Ada cara menginstal Adobe Acrobat Reader untuk lapor SPT. Seperti itu. Kita sudah download SPT, sudah download PDF Reader, sudah. Kemudian install ya. Install kami skip, ada di video di bawah ini. Kemudian install sudah. Jika sudah, maka kita sudah bisa untuk membuka dan mengisi SPT-nya. Oke, kita menuju ke File Explorer. Kita buka file PDF yang telah keinstall tadi. Kita telah berhasil mendownloadnya. Langkah berikutnya adalah mengisi SPT-nya. Ya, kita berikutnya adalah mengisi SPT-nya. Kita buka file PDF-nya.
Nah, baik rekan-rekan dan pemirsa, ini adalah tampilan pertama file SPT tahunan Badan tahun 2020. Nah, untuk mengisi SPT tahunan ini tipsnya adalah kita ngisi dari belakang. Oke, jadi ini kan ada nih induk lanjutan, lampiran, sekian. Nah, oke, tipsnya adalah kita mengisi dari belakang, dari lampiran 6. Langsung ya. Lampiran 6 ini adalah daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Ini diisi jika perusahaan atau PT Anda memiliki modal di perusahaan lain. Seperti itu, isikan di sini. Namun jika tidak ada, silakan kosongi saja ya. Nah, lampiran 6 selesai, kita buka ke lampiran 5. Nah, ini adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Di sini silahkan dituangkan di sini nama pemegang sahamnya siapa saja, ya, dan nama pengurusnya siapa saja. Ini tipsnya adalah untuk menambah silahkan klik ditambah di sini. Nah, ini contoh. Oh, ini ada pemegang sahamnya ada 3 nih, misal. Ini ya. Tulis aja. Kemudian ini NPWP harus diisi ya, karena ini dummy, silahkan closing aja. Kemudian, nah ini silahkan ditulis di sini. Nah, untuk pengisian SPT ini tidak boleh ada yang merah-merahnya. Kalau karena ada yang merah-merah maka tidak bisa lanjut ke langkah berikutnya. Ini tadi adalah cara menambahnya. Bagaimana cara menghapus? Cara menghapusnya adalah klik di sini lalu hapus. Data ke berapa? Ini ketiga, data ketiga kita hapus ya. Data ketiga kita hapus. Oke. Seperti ini. Kita kembalikan. Oke, sudah dicantumkan semua? Jika sudah, kita akan menuju ke lampiran 4. Nah, lampiran 4 ini berisi menuangkan mengenai PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Apa contohnya? Contohnya adalah bunga deposito atau tabungan atau diskonto SPI. Ini yang paling sering nih, bunga dimasukkan di sini ya. Kemudian penjualan saham di bursa efek ada di sini. Kemudian ini nomor 5 ini adalah jika Anda punya perusahaan Anda punya SPBU, ditaruh di sini. Finalnya di sini. Kemudian jika perusahaan Anda mengalihkan tanah, jual tanah atau bangunan di sini. Kemudian nomor 7, jika perusahaan Anda menyewakan tanah atau bangunan, kita ketik di sini. Ini adalah nomor 8 jika merupakan perusahaan konstruksi. Ketik di sini dan seterusnya. Nah, untuk yang sering, yang umum terjadi adalah jika perusahaan Anda omsetnya di bawah 4,8 ya, di bawah 4,8 miliar dalam setahun, dan itu dikenakan PPh final 0,5% dari omset. Nah, dituangkannya di sini. Ketik di sini ya, penghasilan objek PP23. Dasar pengenaan pajak adalah omset atau bruto atau kotor. Ini dilihat dari peredaran usaha di laporan keuangan yang telah kita buat tadi. Ini perusahaan usaha adalah 400 juta. Ya, diketik di sini 400 juta rupiah. Tarifnya sekian. Lalu pajaknya 2 juta rupiah. Benar ya. Jadi sekali lagi untuk ini adalah skema PPh UMKM 0,5% dari omset atau bruto. Jadi kantor pajak itu tidak memandang perusahaan kita mau rugi atau untung. Jika kita memilih menggunakan PPh UMKM maka tarifnya adalah flat 0,5% dibandingkan ini bruto, dari brutonya. Nah, berikutnya adalah ini bagian B ini untuk menampung penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Contohnya adalah bantuan, sumbangan, kemudian ada hibah, ada dividen atau bagian laba dari penyertaan modal, kemudian iuran tertentu yang diterima oleh dana pensiun. Kemudian adalah sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba di pendidikan. Ini adalah yayasan pendidikan. Sisa lebih operasional itu masuk di sini, itu tidak kena pajak.
Baik, sudah ya, kita sudah isi lampiran 6, lampiran 5, lampiran 4. Berikutnya naik terus lampiran 3. Kita buka lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini berisi mengenai pemotongan pemungutan PPh pasal 22. Ini yang telah dilakukan, ini adalah PPh 22 yang dipotong oleh instansi atau bendahara pemerintah. Kemarin ini PPh 23 yang dipotong juga oleh pihak lain. Ya, pihak lain bisa, atau instansi juga, seperti itu. Nanti silahkan diisi di sini ya. Jika tidak ada, maka tentu saja kita tinggal lanjut. Ini asumsi tidak ada. Jika ada, nanti kita buatkan video yang lain untuk cara impor datanya. Nah, ini adalah perincian harga pokok penjualan atau biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial. Oke, kita isi satu persatu ya. Yang tentunya kita buka laporan laba rugi. Nah, harga pokok penjualan ada di sini ya. Persediaan awal 5 juta, pembelian 300 juta. Kita tuangkan. Persediaan awal di sini ya. Kita isi 5 juta. Kemudian harga pembelian barang dagangan 300 juta. Oke, di sini. Lalu biaya transportasi 10 juta, persediaan akhir 5 juta. Biaya transportasi 10 juta, persediaan akhir 5 juta. Oke. Lalu ini biaya-biaya lainnya. Biaya pegawai 36 juta, masukkan ya. 36 juta. Sewa 10 juta. Kemudian ada apa lagi? Penyusutan 2.500.000. Lalu ini sudah, ini aja, ini kita gelondongan. Kita total berapa ini? Ini tambah ini tambah ini. 8.400.000. Masukkan di biaya lainnya aja nih. 8.400.000. Nah, sehingga ketemu jumlah biaya adalah 366.900. Harus klop dulu nih. 366.900 jumlah biayanya. Ini ditambah ini. Klop ya, harusnya klop. Ini ditambah ini. 366.900. Oke. Cocok ya. Jika cocok kita bisa lanjut. Nah, lanjut ke lampiran 1. Lampiran 1 ini berisi mengenai penghitungan penghasilan neto fiskal. Jadi ini tadi biaya saja, HPP saja, kemudian ini udah masuk ke pendapatannya. Kita buka lagi laporan laba rugi. Nah, penjualannya ada berapa? 400 juta. Maka silahkan diisi di sini. 400 juta rupiah. Oke ya, sehingga udah langsung di sini jumlah penghasilan neto komersial ada 33.100.000. 33.100.000 sama ya, laba rugi bersih 30.100.000. Ini. Oke. Ya sudah. Nah, ini adalah hal yang paling penting yang sering kelewatan. Nih, sekali lagi saya ulangi baik-baik, ini bagian penting yang sering terlewatkan. Rata-rata rekan-rekan tidak mengisi di sini sehingga muncul kurang bayar. Yang benar adalah di sini dikenakan karena ini tadi Anda telah menggunakan skema PPh UMKM yang 0,5% flat, maka ini diisi penghasilannya. Penghasilan berarti yang udah untung yang dikenakan PPh final. Karena ini semuanya dikenakan final, berarti ini 33.100 ini dikenakan final. Seperti itu. Oke, itu saja.
Untuk perusahaan yang sederhana, penyesuaian fiskal positif bisa dikosongi saja ya. Penyesuaian fiskal negatif juga bisa dikosongi saja. Oke, sehingga dari lampiran 1 ini kesemuanya adalah penghasilan neto fiskalnya adalah 0. Seperti itu ya. Lampiran 1. Kita bisa lanjut ke lampiran induk. Bukan lampiran tapi ke induk. Nah, penghasilan neto fiskal diambil dari tadi ini adalah 0. Seperti itu ya. Ini PPh UMKM. Nah, ini saya mau menunjukkan apa yang terjadi jika rekan-rekan yang PPh UMKM namun lupa mengisi ini. Contoh nih, lupa mengisi ini. Kalau lupa mengisi ini, dampaknya adalah kita punya penghasilan neto fiskal atau penghasilan yang akan dikenakan PPh 2529 sebesar 33.100.000. Larinya ke sini, induk ya. Nah, kita akan kena 33.100 DPP-nya. Kemudian kena tarif, sehingga masih kita harus kurang bayar 3.641. Seperti itu ya. Ini jika kita lupa mengisikan PPh yang telah dikenakan final tadi. Makanya kita isi dulu. Oh ya, jika merah-merah ini kita isikan dulu sembarang. Yang penting jangan sampai merah. Nah, kita lampiran 1. Kita kembali lagi, ini kan tadi kita hapus, kita munculkan lagi. Sehingga penghasilan yang dikenakan PPh adalah Rp0, sehingga kita tidak ada kurang bayar. Tidak ada kurang bayar. Namun, ini bukannya nggak bayar pajak ya, tidak kurang bayar, tapi kita telah membayar pajak final. Gitu tadi. Final yang 0,5% per bulan ya. Oke, ini sudah 0. Berikutnya adalah lanjut, setelah induk adalah induk lanjutan, kita lanjutkan. Nah, masih 0,0. Nah, ini penghasilan final. Kita bukannya tidak bayar pajak, tapi kita sudah bayar pajak 0,5% dengan nilai Rp2 juta ini. Sesuai daftar ini tadi. Nah, peredaran usaha. PPh final dibayar. Nah, bayarnya gimana? Nanti di bagian berikutnya ya, cara bayar pajaknya. Yang penting kita cara lapor SPT dulu. Oke. Jika sudah, nah ini diisi, jangan lupa. Kita isikan di sini, Jakarta tanggal 19. Ini beberapa rekan juga ada kendala dalam mengisi, padahal aja tinggal kita klik di sini. Ada panah ini ya. Panah, klik. Panah diklik, udah deh. Ini harusnya adalah nama direkturnya. NPWP diisi, harus lengkap NPWP pribadi. Baik. Oke, ini sudah sampai critical point. Ini tadi di bagian kiri sudah semua. Jika sudah sampai induk lanjutan itu, kita perlu ngisi ini. Ini adalah transkrip. Transkrip laporan keuangan itu adalah resume dari laporan keuangannya. Ini jika perusahaan industri, pilih ini. Jika dagang, pilih ini. Ya kan? Ini kemudian contohnya ini kita asumsi tadi dagang ya. Jadi kita klik dagang. Namun jika nggak ada, kita klik non kualifikasi aja. Silakan. Atau ini kita klik non kualifikasi aja ya. Kami klik non kualifikasi yang karena lebih umum. Nah, ini adalah elemen-elemen dari neraca. Kami ulangi lagi. Transkrip atau lampiran khusus ini adalah menuangkan atau resum dari laporan keuangan yang telah dibuat. Resum dari neraca dan laporan laba rugi. Oke, kita tuangkan di sini ya. Dari laporan laba rugi, kasnya berapa? Neraca ya. Kas 100 juta, kas dan bank 118.600 ya. Oke, apalagi nih isinya persediaan barang 5 juta. Lalu ada apa lagi nih? Peralatan kantor 10 juta, bersihnya 7.500.000. Peralatan silahkan dituliskan aja. Aktiva tetap lainnya. Peralatan berapa tadi? 10 juta. Akumulasi penyusutannya 2.500.000 ya tadi.
Sehingga jumlah aktiva 131.100 kita cocokkan. 131.100 cocok ya. Ingat, untuk akumulasi penyusutan harus pakai minus. Kemudian di kolom utang dan modal kita tuangkan saja. Ini kebetulan contohnya utangnya 0, jadi kita isi 0, kita tinggal isi modal awal 100 juta. Modal saham 100 juta. Sama laba ditahan tahun ini 31.100. 31.100. Sehingga ketemu ya, klop ya, 131.100 sama 131.100. Lanjut. Penjualan bersih berapa tadi? Ada 400 juta. Kemudian persediaan awal tadi ada 5 juta. Persediaan akhir ada 5 juta. Apa tadi? Kemudian pembelian tadi ada 300. Karena ini udah di sini nggak ada transportasi, jadi kita masukkan pembelian plus transportasi ya, 300 sama 100. 310 juta. Oke, ketemu 90 juta. Biaya lain-lainnya ada 56.900. Ketemu laba 33.100.000 rupiah. Oke, sudah. Jika sudah mengisi transkrip, kita back ke sebelumnya ini, kita klik. Kemudian kita klik kirim. Oke, ingat ya, lihat ini baik-baik di atas, ini kirim. Nah, ini kita upload PDF-nya. Oke, kita klik unggah. Kita klik unggah, ini udah ada filenya. Nah, lalu berikutnya adalah ini. Nah, kode verifikasi ini silahkan cek di email ya. Cek di email yang telah masuk di tadi. Email yang telah didaftarkan di DJP Online ya. Masuk di sini. Dan kita klik submit. Nah, seperti itu. Sekali lagi pastikan jika ketika klik submit ini tidak ada lagi kolom yang berwarna merah. Dan seringkali setelah kita klik submit ini ada juga yang kita nanti diarahkan ke ini. Atau ini aja, klik submit dan selesai ya. Itu plan A-nya langsung selesai, klik submit selesai. Nanti jika ada notifikasi-notifikasi lain, nanti silahkan ketikkan di bawah, kami coba bantu, langsung jawab dan semoga berhasil. Rata-rata kebanyakan kendala adalah ketika klik submit, ini kita diarahkan ke ini. Diarahkan ke lampiran khusus biasanya. Ini kosongin aja. Biasanya diarahkan ke lampiran 1A atau 2A ini. Nanti kita ketik kosong aja kalau mau gampang. Seperti itu. Dan ada juga kendala dari rekan-rekan yang nggak bisa tuh ngisi kosongnya. Kalau nggak bisa ngisi kosong, caranya adalah ini tricky ya. Ada tricky, caranya adalah jika nggak bisa ngisi kosong itu nanti diisi aja angka 10 ya, angka 10 terus klik backspace, misal 10 ya, backspace enter, seperti itu ya. Semoga berhasil. Pastikan ketika kita klik submit internetnya jalan ya. Pastikan klik submit internet jalan, maka insya Allah niscaya bisa. Namun sekali lagi jika Anda masih gagal, tuliskan saja notifikasi di bawah ini, notifikasi di komentar di bawah ini, nanti kami coba bantu untuk solusi. Seperti itu rekan-rekan. Submit SPT. Kita telah sampai di tahap kelima, yakni submit SPT. Dan selesai. Nanti laporan keuangan, bukti pelaporan ada di email tanda terimanya ya. Dan untuk bukti pelaporan bisa juga kita melihat di sini. Caranya di arsip SPT.
Nah, terus ini di bagian kanan ini, lihat ya, SPT 1771, badan itu 1771. Nanti di aksi ini ada nih, lihat BPE, bukti penerimaan elektronik. Silahkan diklik. Nah, ini adalah salah satu tampilannya. Tampilan bukti pelaporan SPT-nya. Seperti itu, rekan-rekan. Oke. Sudah berhasil, semoga berhasil, dan jika ada kendala silahkan ketikkan di komentar di bawah. Kami coba untuk secepat mungkin, karena ini kami tahu sekarang tanggal 19 April, waktunya tinggal sedikit, tinggal 11 hari lagi untuk lapor agar terhindar dari denda. Oke, kami coba akan bantu secepatnya juga sebisa kami. Nah, ini kesimpulannya dari cara melakukan pelaporan SPT tahunan badan dengan kemungkinan berhasil 99% ya adalah ini tadi. Oke. Itulah tadi cara pelaporan SPT tahunan IFOM badan dengan kemungkinan berhasil 99%. Step-stepnya adalah ini tadi. Pertama, membuat laporan keuangan, kemudian jadikan laporan keuangan ke bentuk PDF, lalu download file IFOM SPT dari DCP online, kemudian isi SPT-nya dan submit. Baik, semoga berhasil ya. Nah, tidak lupa jika Anda merasa terbantu dengan video ini, kami minta bantuannya, kami ajak untuk mengeklik subscribe untuk Tips Pajak Media agar channel kami dapat berkembang dan kami dapat berbagi kepada lebih banyak lagi orang-orang atau rekan-rekan yang membutuhkan. Anda juga bisa join di channel Telegram kami untuk dapat konsultasi 2 arah dengan cepat, dan saya sarankan untuk join di Telegram ini karena nanti akan cepat dapat update ya. Kunjungi juga tipspajak.com serta Facebook Tips Pajak. Sekian, semoga berhasil. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jika Anda ingin merequest video-video lain, silahkan ketik komen di kolom komentar di bawah dan kami buatkan jika kami bisa, insya Allah. Sampai jumpa dan salam sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Sampai jumpa.